Halo semua, kembali lagi dengan Vivi Dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Kalian ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk kita semua di hari ini. Energi dan pesan untuk kita semua di hari ini. Ada memori, ada indulgence, ada readiness, ready. Okay. Ada endorsement, ada masker, marionette. Energi dan pesan untuk hari ini. Klarifikasi untuk memori, indulgence, ready, endorsement, masker, marionette, Oke, energi dan pesan untuk hari ini. Untuk kalian yang sudah putus dengan seseorang, yang udah berpisah dengan seseorang, aku melihat seseorang di sini sedang merindukan kamu. Dia mengingat-ingat memori-memori bersama dengan kamu. Antara kamu dan dia sempat ada 5 of Wands, sempat ada konflik atau masalah yang akhirnya membuat hubungan kalian harus berpisah. Tapi setelah dia berpisah dengan kamu, ada the lovers. Dia menyadari jika dia mencintai kamu, jika kamu adalah cinta sejatinya. Ya, seseorang yang berantem sama kamu, berkonflik atau bertengkar dengan kamu, ya, saat ini dia sangat-sangat merindukan kamu dan menyadari jika kamu adalah cinta sejatinya. Dia melihat foto kamu, entah di media sosial kamu, entah itu di handphone dia. Yang jelas saat ini dia sangat-sangat merindukan kamu. Ya, ada penyesalan yang dia rasakan. Cuman dia nggak tahu bagaimana caranya untuk memutar kembali waktu agar dia bisa berada di samping kamu lagi. Terus di sini
ada beberapa dari kalian yang mungkin mempunyai geng, tim, grup, perkumpulan pertemanan yang sering banget ya melakukan kesenangan, berpergian, jalan-jalan, hangout, shopping bareng ya. Tapi untuk beberapa dari kalian, kalau memang ya kalian rezekinya banyak, ya itu terserah kalian ya. Mungkin bentuk dari apresiasi diri kalian untuk bersenang-senang, ada Nine of Pentacle ya, bersenang-senang dengan teman-teman kalian. It's okay. Mungkin kalian udah biasanya ya setiap waktu udah sibuk kerja ya. Jadi ya nggak ada salahnya lah ya kalau kalian punya uang berlimpah untuk meluangkan waktu bersenang-senang bersama teman-teman, happy-happy, daripada memikirkan sesuatu yang hanya bikin stres. Tapi kalau kalian ngerasa budget untuk senang-senang, keuangan untuk senang-senang itu nggak seperti yang lainnya ya, lebih baik ditahan atau dikontrol ya, dengan melakukan sebuah perubahan di sini. Perubahan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Ada Eight of Wands ya, karena apa di sini? Kita harus bergaya sesuai dengan isi dompet. Ya, kenapa seperti itu? Iya, kita boleh mengapresiasi diri kita dengan bersenang-senang, memanjakan diri ya, shopping, hangout, atau apapun ya bentuk apresiasi kepada diri kamu untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi kalau beberapa dari kalian di sini melakukan hal itu tapi budgetnya nggak ada, budgetnya nipis, nanti kalau dibuat itu ya buat yang lainnya bingung, pusing ya, keuangannya mepet gitu ya. Lebih baik dikontrol atau dirubah pemikiran semua itu. Ya, kamu bisa melakukan apresiasi diri dengan bentuk lain. Ya, banyak kok cara mengapresiasi diri ya. Karena kalau memaksakan ya untuk bergaya tidak sesuai isi dompet, yang ada nanti bukan mengapresiasi diri, bukan menyenangkan diri, tapi membuat masalah. Karena apa? Nanti ujung-ujungnya keuangan jadi berantakan gitu ya. Teman berpergian, teman jalan-jalan, pingin juga melakukan itu, terus oke, ada uang gitu loh, tapi uangnya mepet. Takutnya kalau kamu buat jalan-jalan seperti teman kamu ya, kedepannya uang kamu jadi berantakan ya. Harusnya kamu kerja terus diajak temen akhirnya cuti ya, kalau cutinya nggak dipotong, kalau dipotong malah berantakan ya, keuangan kamu, penghasilan kamu dipotong ya. Jadi kita boleh bergaya, kita boleh berekspresi untuk mengapresiasi diri kita, tapi kita harus juga ya ada kesadaran diri akan isi dompet gitu. Jadi kita boleh bergaya tapi sesuai isi dompet biar nggak terbebani gitu ya. Oke. Di sini Three of Wands membicarakan tentang masa depan, membicarakan tentang sesuatu yang lebih baik untuk kedepannya. Sudah saatnya ya kamu melangkah untuk memikirkan masa depan kamu. Ya. Sudah saatnya. Ini King of Wands. Oke. Di sini King of Wands itu mengartikan tentang hubungan dengan seseorang. Kamu berdealing dengan seseorang, ya. Mungkin kamu sayang sama dia, tapi banyak persepsi-persepsi dalam hubungan yang nggak sama, ya. Dimana seseorang ini masih ngegantung menjalani hubungan dengan kamu. Ada The Hangman. Jadi di sini ya, sampai kapan kamu membiarkan diri kamu terombang-ambing dalam sebuah hubungan dengan penuh ketidakjelasan, yang dimana hubungannya ngegantung.
gak ada arah tujuan untuk kedepannya. Dan semesta menginginkan kamu, sudah saatnya kamu memikirkan masa depan kamu. Seandainya memang seseorang gak bisa untuk melangkah ke lembaran yang lebih serius, kamu diharapkan untuk berani melepas. Jangan sampai kamu membuang waktu kamu percuma untuk seseorang yang tidak pasti. Oke. Di sini aku melihat ada seseorang, orang baru. Jika kamu memiliki orang baru, gebetan yang mencoba untuk mendekati kamu, berwaspadalah dan berhati-hati. Ya. Jika seseorang ini memberikan sesuatu sama kamu, ya, takutnya di sini dia memberikan sesuatu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tapi aku lihat gini ya, jadi ada seseorang nih yang ngasih barang, ngasih sesuatu sama kamu gitu ya, biar kamu tuh suka sama dia, biar kamu tuh tertarik sama dia. Ini adalah orang baru, tapi kamu harus waspada dan hati-hatinya. Takutnya di sini kamu kecewa, akan sakit hati, karena seseorang orang baru yang mencoba untuk mendekati kamu ini sebenarnya yang terlihat di sini adalah seseorang yang belum bisa untuk move on dari masa lalunya. Dia menjadikan kamu sebagai pelampiasan agar dia bisa melupakan mantannya atau orang masa lalunya. Ya, jadi hati-hati ketika seseorang ini, waspada, hati-hatinya itu takutnya di sini nanti kamu kecewa. Ya, jadi kebaikannya, sesuatu yang dia berikan ke kamu itu nggak bener-bener tulus gitu loh di sini. Tapi kembali lagi ya, terserah ke kamu. Jika kamu punya pikiran, mungkin nggak apa-apa lah, aku sabar, dia belum bisa move on dari orang masa lalunya, tapi mungkin aku bisa membuat dia bener-bener melupakan dan cinta sama aku. Entahlah ya, cara berpikir kamu seperti itu. Tapi takutnya di sini aku melihatnya, takutnya kamu hanya dijadikan pelampiasan. Terus ada seseorang yang lebih muda dari kamu, yang mungkin ngajakin kamu komunikasi, ya, atau baik-baikin kamu, ya, karena sebenarnya dia itu hanya memakai topeng. Ada keinginan dia mendekati kamu hanya karena menginginkan Knight of Pentacle, hanya karena menginginkan uang. Ya, jadi ada seseorang di sini yang dimana seseorang itu adalah seseorang yang bergerak ke kamu karena hanya memiliki maksud dan tujuan tertentu ya. Jadi kamu harus waspada dan berhati-hati di sini. Ya. Jadi dia baik-baikin kamu. Ada lebih mudah ya, baik-baikin kamu, entah itu teman kamu, entah itu sahabat kamu, entah itu gebetan gitu ya. Kayak ada orang yang lebih muda dari kamu mendekati kamu, dia perhatian sama kamu, dia baik-baikin kamu gitu ya. Tapi semua itu hanya pakai topeng. Sebenarnya dia hanya menginginkan uang dari kamu. Ya, ingin memanfaatkan kamu. Entah ujung-ujungnya nanti pinjem uang, entah ujung-ujungnya ingin manfaatin. Jadi kamu harus waspada atau hati-hati. Terus ada seseorang ya yang berdealing dengan kamu, dimana seseorang ini adalah seseorang yang memiliki ego yang sangat tinggi. Padahal setiap omongannya itu selalu bikin kecewa kamu. Tapi dia menggunakan energi demon, energi magic ya, untuk membuat kamu tunduk sama dia atau terikat sama dia, nurutin semua apa kata dia. Kamu seperti mainan atau boneka dia. Ya, di sini. Yang terjadi,
seseorang ini membuat energi magic agar kamu itu takluk, nurut sama dia, dan nggak lari dari dia gitu ya. Dibuat dia nggak bisa ngelupain kamu, dibuat dia terbayang-bayang sama kamu. Dibuat kamu terbayang-bayang sama dia, dibuat kamu tuh kayak nggak bisa lepas lah dari dia gitu loh. Pokoknya ujung-ujungnya sama dia. Pokoknya apa yang dia katakan itu kamu iya aja gitu ya. Energi dan pesan untuk kalian hari ini ya. Energi dan pesan untuk kita semua di hari ini. Pesan untuk kita semua di hari ini. Dengarkan. Ambillah waktu, duduk dalam diam dan tenang untuk istirahat, meditasi dan berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiran kamu hening. Untuk kalian yang saat ini sedang bingung untuk mengambil sebuah keputusan, ketika kamu tergesa-gesa, keputusan yang kamu ambil mungkin bukanlah keputusan yang bijak. Ketika pikiran kamu ruwet, mungkin kamu gak akan bisa untuk mendengarkan intuisi kamu atau kata hati kamu, sehingga bisa jadi jawaban yang kamu pilih adalah sebuah jawaban yang salah. Tapi jika kamu mengistirahatkan pikiran kamu sejenak, membuat pikiran kamu tenang, ya, kamu akan bisa mendengarkan suara hati kamu dengan baik. Jadi tunggulah pikiran kamu hening, tunggulah pikiran kamu tenang. Dari situlah kamu bisa mendengarkan kata hati kamu, hingga kamu bisa mengambil keputusan dengan sebijak-bijaknya ya. Karena kamu nggak bisa ya ngambil keputusan itu kalau pikiran kamu ruwet, semakin ruwet gitu loh, nggak akan ada ujungnya. Jadi kalau kamu saat ini ingin mengambil sebuah keputusan untuk maju, untuk melangkah, atau untuk berhenti, untuk meninggalkan atau melepaskan, tenangkan pikiran kamu ya, tenangkan pikiran kamu. Heningkan pikiran kamu dari hal-hal yang bikin ruwet. Kalau perlu kamu tidur dulu lah sebelum mengambil keputusan ya, biar fresh, biar tenang. Ya, baru di situ kamu bisa mendengarkan kata hati kamu, mengetahui apa yang benar-benar baik untuk masa depan kamu. Bukan hanya mengambil keputusan dari kesenangan-kesenangan sesaat. Peka. Anda semakin peka belakangan ini, baik peka merasakan energi ataupun emosi. Hargai diri kamu dan perasaan kamu. Hindari hubungan, lingkungan, dan situasi yang kurang harmoni. Hiasi diri kamu dengan kelembutan. Oke, jadi di sini aku melihat beberapa dari kalian ya, akhir-akhir ini tuh merasakan kepekaan dengan orang-orang yang sebenarnya kurang baik untuk hidup kamu. Di sini lebih baik kamu menghindari, entah itu hubungan yang kurang baik, lingkungan yang kurang baik, pertemanan yang kurang baik, untuk menjaga energi kamu. Tapi di sini beberapa dari kalian tuh kayak punya feeling gitu loh, oh orang ini kurang baik ya. Kalau kamu udah punya feeling orang itu kurang baik, lebih baik hindari, jangan diterus-teruskan ya. Atau oh ternyata lingkungan pertemanan ini kurang baik, oh atau lingkungan di sekitarku ini kurang baik, lebih baik aku menghindarlah daripada nanti jadi masalah gitu ya. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh banget ya untuk hidup kita gitu. Oh ternyata dia punya ketergantungan seperti ini ya, oh ini nggak baik nih ya, lebih baik aku hindari, entah ketergantungan minum-minuman, obat, atau ketergantungan suka belanja itu juga nggak baik gitu ya, hangout gitu ya yang nggak menguntungkan lah. Ya udahlah, lebih baik kamu menghindari hal-hal yang kurang baik itu. Jadi kamu sebenarnya kayak punya feeling ya, feeling kalau seseorang itu sebenarnya nggak baik buat kamu, atau lingkungan itu nggak baik buat kamu ya. Hukum ketertarikan.
Setiap pikiran kamu adalah investasi yang akan menghasilkan baik ataupun buruk. Karena itu, tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiran kamu dan menyelaraskan dengan cinta, damai, dan harmoni. Di sini hukum ketertarikan itu energi pikiran. Jadi apa yang kamu pikirkan itulah yang lebih kemungkinan besar untuk terwujud. Baik buruknya itu seperti apa yang kamu pikirkan. Jadi agar banyak hal yang baik-baik terwujud dalam hidup kamu, mulai saat ini selalu berusahalah untuk berpikir hal-hal positif agar yang terwujud terjadi dalam hidup kamu itu adalah sesuatu yang positif. Awal dan akhir. Setiap akhir adalah awal untuk fase dan siklus berikutnya. Sambut, terima, dan jalani dengan hati penuh syukur. Untuk kalian yang mungkin baru saja mengakhiri sebuah hubungan, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan meratapi kesedihan kamu secara berlebihan. Ingat, sebuah akhir adalah awal baru untuk kamu. Awal hubungan baru, awal mengenal seseorang yang lebih baik, ya, awal babak baru yang kamu akan mulai. Jadi sambut, terima, dan jalani dengan penuh dengan keikhlasan. Oke, satu lagi. Penerimaan diri. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Dengan demikian, Anda akan dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membantunya meraih potensi diri tertinggi yang bisa dia miliki. Ya. Dalam melihat seseorang, kita nggak boleh hanya melihat kebaikan seseorang itu atau keburukan seseorang itu, ya. Agar kita tidak ngejudge seseorang, ya. Di sini kita harus memiliki mata hati yang jernih dalam segala situasi. Oke. Ada orang nih, ya mungkin di mata orang lain orang itu salah, orang itu buruk, dijauhin orang atau apapun itu. Kita nggak boleh ikut serta selalu melihat keburukan orang lain. Diminta untuk kalian bisa melihat dengan mata hati yang jernih dalam situasi tersebut, di mana kamu harus melihat kebaikan dalam diri setiap orang, ya. Dan mungkin kamu bisa membantu seseorang itu, ya, untuk tetap semangat. Jadi ada orang nih, ya, entah teman kamu, entah siapa kamu, itu kayak mereka ada yang putus asa gitu ya. Ada orang di sekitar kamu yang merasa putus asa, ya, karena kayak dikucilkan orang, entah ini energi kamu atau gimana ya, entah dikucilkan orang, difitnah orang, ya. Tapi kita itu nggak boleh melihat orang itu dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Coba kita mengenal orang tersebut, pasti orang tersebut juga penuh memiliki kebaikan gitu loh, juga ada kebaikannya. Jadi kita nggak boleh kayak ngejudge seseorang itu dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Belum tentu, ya, apa yang dikatakan oleh orang lain itu benar gitu loh. Jadi kayak jangan deket-deket dia tuh gini loh, nggak baik gitu ya. Kita nggak boleh sepenuhnya mendengarkan kata orang lain, ya. Kita harus melihat orang itu dari kebaikannya juga gitu loh, ya. Jadi kita nggak boleh melihat orang itu hanya dari satu sisi. Kita itu harus melihat dari kebaikan dan kekurangan mereka, bukan untuk dijauhi, bukan untuk dihindari, tapi bantulah dia untuk bangkit dari keterpurukannya atau kegagalannya, ya, atau kesalahannya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Peringatan, hati-hati.
ada seseorang yang lebih muda dari kamu yang mencoba untuk berkomunikasi sama kamu atau mendekati kamu, tapi seseorang itu hanya menginginkan uang dari kamu. Si dia sukses membuat kamu jatuh cinta. Dia melakukan berbagai hal untuk membuat kamu benar-benar sangat mencintai seseorang itu. Tapi ternyata seseorang itu selama ini hanya memakai topeng. Dia melakukan itu, melakukan berbagai hal, menghalalkan berbagai hal agar membuat kamu jadi patuh dan seperti jadi boneka dia. Karena dia berpikir kalau kamu udah jatuh cinta sama dia, dia bisa melakukan apapun kepada kamu atau mengatakan apapun kepada kamu yang dimana kamu bisa nurut sama dia. Ada yang lagi melo, pengen di ngertiin, pengen dimanjain. Seseorang ini adalah mantan kamu yang sempat berkonflik sama kamu, tapi saat ini dia kangen banget sama kamu. Dia ngerasa kamu adalah cinta sejati dia. Ya. Ada hari di mana hari ini adalah hari yang tidak akan pernah terlupakan untuk kamu. Mungkin ada sesuatu hal yang mengejutkan untuk kamu di hari ini yang bakal menjadikan kamu sebagai hari yang tak terlupakan. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.